bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Lalu Anas Hasyri Qiha. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Kiai Haji Mustamin Hafifi LCMA. Yang sama-sama kita hormati Al-Muhtaram Fadilatul Syekh Adnan Muhammad Al-Taf Al-Madani. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Syukur Ya'qub. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Muhammad Tamrin Ardani Qiha selaku pimpinan Pondok Pesantren As-Salatiyah. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Khairuddin SVD selaku Ketua VW Nahdlatul Wathon Banten. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ruhuddin Andak LC. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Alwi bin Ahmad Syahab. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakumullahu ajma'in. Sebelum kami lanjutkan untuk membaca manaqib atau riwayat hidup daripada guru kita, yakni Al-Maghfurullah Asy-Syaikh Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani Al-Masyhur. Tadi saya sengaja membaca atau mengucapkan salam 3 kali. Ingin untuk mendengarkan jawaban yang pas dari para hadirin. Karena di waktu kami berada di Pancor dulu atau mondok di Pancor dulu, selama 1,5 tahun mengikuti pengajian Maulana Syekh, yang pertama dan paling utama selalu dibahas oleh beliau itu adalah salam. Oleh sebab itu tadi sengaja sekali lagi saya mengucapkan salamnya itu 3 kali. Akan tetapi ada beberapa yang saya dengar kurang, mungkin kalau dikatakan salah mungkin tidak, tapi kurang pas. Tadi saya mengucapkan assalamualaikum itu di awalnya ada alif lam. Alif lam itu menunjukkan listighraqil jinsi, yaitu menunjukkan seluruh macam keselamatan. Kalau kita baca terjemah Al-Quran, terjemahan depan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu nanti terjemahnya ada kata segala puji. Dari mana datangnya kata segala itu? Yaitu dari
alif lam yang ada pada alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu, untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan. Apabila kalian diberikan penghormatan oleh seseorang, maka balaslah penghormatan tersebut bi ahsana, yaitu dengan lebih baik, au rudduha, atau minimal sama dengan penghormatan orang tersebut. Nah, oleh sebab itu, jawaban yang pas, yang selalu disampaikan dan dibahas oleh Maulana Syekh setiap kali pertemuan hari Jumat atau pengajian beliau, yaitu salam selalu dibahas oleh beliau. Sekali lagi, kenapa? Karena sering sekali salam dianggap sepele atau remeh. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, jawaban yang pas adalah alif lamnya juga ditaruh di saat menjawab salam itu. Tadi saya dengar banyak sekali yang tidak ada alif lamnya mengucapkan waalaikumsalam. Berarti kalau mimnya disukunkan, sinnya tadi itu tidak ada alif lamnya, maka maknanya adalah atas kalian satu macam keselamatan. Sementara saya tadi mengucapkan assalamualaikum, ada alif lamnya, yang maknanya adalah seluruh macam keselamatan dari dunia sampai akhirat, dari malam ini sampai malam yang akan datang. Bukan selamatnya siang, bukan selamatnya pagi, bukan selamatnya sore, tapi selamatnya dari detik ini sampai malam yang akan datang, dari dunia sampai akhirat. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, karena ini yang selalu disampaikan oleh Maulana Syekh dan berhubungan di sini dengan manaqib daripada beliau, oleh sebab itu saya mengucapkan salam tinggal satu kali supaya jawabannya pas, yaitu ditaruh alif lamnya di saat membalas salam, yaitu dengan ucapan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya bil alif wal lam fi lafzi assalam. Itu dengan menggunakan alif lam pada lafaz assalam. Saya ulang sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Ya. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Hanas Asyri. Beliau adalah guru kami yang membina dan menggembleng kami dulu selama berada di Ma'had. Semoga beliau dan kita semua selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan riwayat singkat Al-Maghfurullah. Al-Maghfurullah. Sering dibahas oleh beliau, jangan sampai mengucapkan Al-Maghfurullah. Sekali lagi, beliau Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Hanas Asyri selalu membahas kalimat ini. Jangan sampai kita mengucapkan Al-Maghfurullah, tapi Al-Maghfurullah. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Amfanani Al-Masyhur. Dan gelar Al-Masyhur ini adalah, kalau tidak salah, berasal dari Nabi Ibrahim dan disampaikan artinya melalui beliau sendiri. Kalau tidak salah, yaitu melalui Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Hanas Asyri. Artinya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada beliau Tuan Guru Lalu Haji Hanas Asyri untuk menyampaikan gelar beliau ini adalah, ini gelar Maulana Syekh, yaitu Al-Masyhur, seperti yang disampaikan di spanduk ini. Walaupun di sini ya di sini disebutkan juga ya, alhamdulillah ya. Maulana Syekh yaitu dilahirkan di sebuah desa namanya Pancor pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah, bertepatan dengan 1898 Masehi. Dan beliau diberi nama dengan As-Saggaf. Ya, di Yaman kayaknya
Biasa kof kadang-kadang pakai G. Ya. Nah, di Lombok juga sebenarnya sakof yang artinya adalah yang selalu menaungi atau ataf. Dan ini nama beliau ini adalah diambil daripada nama Waliyun min Auliyaillah yang pada saat itu 3 hari sebelum beliau lahir datang daripada Hadramaut. Dan setelah itu ada wali yang berasal dari Al-Maghrabi yang bernama Ahmad Rifai. Dan beliau berkata kepada abah atau bapak beliau, yakni Syekh Abdul Majid, nanti akan lahir dari istrimu seorang anak laki-laki yang akan menjadi ulama besar di akhir zaman, yakni abad ke-20 dan akan menjadi Sultanul Aulia. Masya Allah, tabarakallah. Di sini Sultanul Aulianya, Al-Akbarnya tidak ditaruh di manakibnya, tapi alhamdulillah di sini disebut akbarnya, yaitu beliau diberi gelar Kutubul Aqtab Al-Akbar. Di dalam sebuah buku yang berjudul Membaca Kewalian dan Karomah Maulana Syekh dijelaskan kenapa ada kata-kata Al-Akbar. Sementara guru beliau yakni Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat, guru beliau yang menjadi Kutubul Aqtab juga atau menjadi Sultanul Aulia juga, tapi tidak ditaruh di akhirnya kata-kata Al-Akbar, tetapi pada Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid ditaruh Kutubul Aqtab Al-Akbar. Mohon dikoreksi nanti Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, apakah Akbar atau Al-Akbar. Ya. Saya lebih cenderung yaitu Al-Akbar menjadi sifat daripada Al-Kutub, daripada Kutubul Aqtab. Kenapa diberikan Al-Akbar di sini? Sementara guru beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat tidak ditaruhkan Al-Akbarnya. Padahal sama-sama bergelar Kutubul Aqtab. Di dalam kitab atau dalam buku yang berjudul Membaca Kewalian dan Karomah Maulana Syekh dijelaskan kalau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat, guru beliau, diberikan Kutubul Aqtab, sangat pantas dan layak. Kenapa? Karena berada di Al-Makkah Al-Mukarramah, Makkatun Al-Mukarramah, di tempat yang suci, di tempat yang mulia, di tempat yang aman. Akan tetapi Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid berada di daerah yang penuh dengan fitnah. Bahkan Maulana Syekh hidup di Lombok pada saat itu adalah bagaikan orang yang merambah hutan. Cuma mati yang belum ditemukan oleh Maulana Syekh di saat memperjuangkan agama Islam di daerah Lombok. Nah, oleh sebab itu ditaruhlah kata-kata Al-Akbar yang artinya adalah yang terbesar. Hadirin, hadirat rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Mungkin setiap tahun di sini dibaca manaqib beliau di tempat ini. Oleh sebab itu saya tidak akan terlalu memperpanjang lebar atau membaca apa yang ada di sini. Oleh sebab itu saya hanya sekedar membaca garis besar yang ada di dalam buku ini. Di antaranya di sini adalah yaitu di dalam kitab atau buku ini manaqib beliau disebut guru-guru beliau. Kalau yang terkenal seperti misalnya Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat, Syekh Salim Rahmatullah, Syekh Al-Amin Al-Qutubi, itu udah biasa kita dengar. Dan itu udah masyhur. Dan di sini yaitu ada disebutkan di dalam buku ini, yaitu Syekh Abdul Hamid Abdul Rabb Al-Yamani. Kenapa saya sampaikan yang ini? Sebenarnya Syekh Abdul Hamid ini menurut Maulana Syekh atau menurut apa yang sudah disampaikan oleh Maulana Syekh sebenarnya adalah satu letting dengan Maulana Syekh. Dan ranking daripada Maulana Syekh atau nilai daripada Maulana Syekh itu lebih tinggi dibandingkan dengan Syekh Abdul Hamid Abdul Rabb Al-Yabadi ini. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Maulana Syekh itu tawadhu'nya luar biasa. Man tawadhu'a
rafa'ahullah. Siapa saja yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maulana Syekh walaupun seleting dengan beliau dan ranking atau nilainya di bawah beliau, tidak malu-malu dan tidak segan-segan beliau berguru kepada orang yang di bawah beliau. Bahkan dicantumkan di sini yaitu Syekh Abdul Hamid Abdul Rabb Al-Yamani. Ini pelajaran yang sangat berharga yang harus kita ikuti dari guru kita, yakni Al-Maghfurlah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Amfani. Kemudian yang berikutnya di sini biasa kalau dalam manaqib, misalnya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani bahasanya disebut karomah beliau. Nah, demikian juga di sini disebut beberapa karomah daripada Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Amfani al-masyhur. Di antaranya ya, yang disebutkan di dalam buku atau manaqib ini, yaitu beliau pernah dikirim surat oleh Al-Imam At-Tajuddin As-Subki. Ini adalah bagian daripada keistimewaan beliau. Dalam suratnya beliau berkata, seandainya aku masih hidup pada zaman Syekh Zainuddin, niscaya aku masukkan riwayat hidup beliau dalam kitab Tabaqat Aulia Al-Kubra. Syekh Taqiyuddin sekali lagi mengatakan, andai kata aku hidup pada zaman Syekh Zainuddin, maka niscaya akan aku masukkan manaqib beliau, riwayat hidup beliau di dalam manaqib atau kitab Tabaqat Auliaul Kubra. Ini menunjukkan keistimewaan daripada Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Amfani. Dan di antara karomah-karomah yang diberikan kepada beliau itu di antaranya adalah yaitu karomah Tayyuz Zaman, Tayyul Makan, yaitu mampu melipat waktu, mampu melipat tempat. Artinya tempat yang jaraknya jauh, waktu yang lama bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat sekali. Salah satu di antaranya, suatu saat beliau pernah mengadakan pengajian di sebuah tempat kalau di Lombok namanya Geruak. Di saat azan maghrib, kebiasaan beliau adalah sholat di rumah beliau. Akhirnya beliau bergegas untuk pulang supaya bisa sholat di rumah beliau. Padahal antara tempat pengajian yang namanya Geruak dengan Pancor atau tempat kelahiran beliau bisa ditempuh kurang lebih sekitar setengah jam kalau tidak ada kendala. Nah, di saat muazzinnya mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau di Lombok biasa orang sebelum azan itu membaca surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di saat muazzin mengucapkan seperti itu, Maulana Syekh bergegas ingin untuk pulang. Pas pulangnya, nyampe di sebuah tempat namanya Sakra atau Rinsing di tempat beliau Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, masih muazzin itu mengucapkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nyampe lagi sampai daerah tempat yang berikutnya, di tempat saya namanya Rumbu, namanya, dan berikutnya tempat kelahiran saya namanya Songa, masih ucapannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pas nyampe Pancor, sampai kelahiran beliau, tempat beliau, masih muazzin mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini menunjukkan Maulana Syekh memiliki karamah, sekali lagi tayyuz zaman, tayyul makan, yaitu melipat waktu dan melipat tempat. Tadi saya dibisik supaya dipersingkat terakhir ya. Mohon maaf, ini di akhirnya itu ada kata-kata wallahul muwaifiq. Ini kalau di Lombok selalu kami sampaikan dan mohon dikoreksi oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru nanti. Ya, kami sebagai artinya Nahdliyin atau orang Nahdlatul Wathon, ya, biasa selalu menyampaikan walaupun hal-hal itu sepele. Ciri-ciri daripada Nahdlatul Wathon itu diantaranya pertama,
di saat awal mulai biasa berpidato, Bismillahi wa bihamdih. Dimanapun tempatnya ada orang ceramah pidato, kalau awalnya Bismillahi wa bihamdih, berarti pasti itu adalah insya Allah orang Nahdlatul Wathon. Yang kedua, dimanapun ada orang memulai atau muqaddimah ceramahnya dengan Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai seterusnya, pasti itu adalah orang Nahdlatul Wathon, artinya murid daripada Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanani. Itu muqaddimahnya. Dan yang terakhir, di saat berpidato atau ceramah, akhirnya selalu wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kalau di NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, tapi kalau di Nahdlatul Wathon sebagai ciri khas daripada murid-murid dan jamaah daripada Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Fanani, yaitu akhirnya wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Yang perlu saya garis bawahi di sini kata-kata wallahul muwaffiqnya. Kenapa? Karena sering sekali kami mendengar itu agak panjang atau panjang wawunya. Wallahul muwaffiq. Mohon dikoreksi nanti Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Kalau wallahul muwaffiq berarti isim fa'il daripada wafaqa, yuwafiqu, muwafiq. Kalau tidak salah masdarnya muwafaqah, maknanya adalah setuju. Kalau mengucapkan wallahul muwafiqu, Allah yang setuju, akan mengarah kepada makna seperti itu. Sementara redaksi aslinya adalah wawunya pendek dan fa-nya ai bitasydidil fa. Fa-nya ditasydidkan, yaitu wallahul muwaffiq. Masdarnya waffaqa yuwaffiqu taufiq. Artinya Allah yang memberikan al-qudrah ala ta'ah. Allah yang memberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Wallahul muwaffiq. Itu bitasydidil fa, yaitu dengan mentasydidkan fa-nya supaya bermakna Allah lah yang memberikan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Wal hadi, dan Allah lah yang memberikan hidayah atau petunjuk ila sabilir rasyad, ila as-sabilir rasyad, menuju sabil yaitu jalan ar-rasyad, yaitu jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau manaqib ini rata-rata mungkin selalu dibaca setiap tahun, akan tetapi tadi saya menyampaikan mungkin saja ya, mungkin ya yang tidak pernah disampaikan sebelumnya, terutama sekali tadi tentang alamat, yaitu ciri-ciri daripada Nahdlatul Wathon. Yang pertama tadi berbicara, di saat berbicara Bismillahi wa bihamdi. Kemudian yang kedua diawali dengan Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai seterusnya. Dan akhirnya selalu atau endingnya yaitu wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mungkin sekedar ini yang bisa sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Saya mohon maaf kalau waktu yang diberikan itu kelebihan daripada biasanya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu besar arti dan manfaatnya bagi kami pribadi sendiri dan bagi kita semua. Dan sekali lagi kami mohon maaf kepada guru-guru kami yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau adalah sebagai musaddiq dan muhaimin. Kalau yang benar beliau benarkan, kalau ada yang kurang pas atau yang tidak benar nanti menjadi muhaimin, artinya mengoreksi apa yang pernah kami sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.